Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Albert Siregar, NIM 2017-63003, Prodi S1 Teknik Pertambangan, Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan kewirausahaan. Adapun usaha yang akan saya jelaskan yaitu usaha catering nasi. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu terdiri dari pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, gambaran umum tentang bidang usaha yang akan dilaksanakan, terdiri dari deskripsi usaha, rencana, pemasaran. Selanjutnya, ada hasil yang diharapkan, terdiri dari rencana produksi dan rencana manajemen. Selanjutnya, rencana anggaran yang dibutuhkan, terdiri dari rencana keuangan. Dan selanjutnya analisis SWOT, yaitu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Selanjutnya penutup. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan, di mana ada latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari usaha ini adalah usaha catering rumahan. Saat ini cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah ada habisnya, apalagi untuk penyediaan makanan dalam jumlah besar. Tujuan dilakukan usaha catering ini yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menopang kelangsungan hidup, dan menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, gambaran umum tentang bidang usaha yang akan dilaksanakan, terdiri dari deskripsi usaha dan pemasaran, rencana pemasaran. Adapun usaha yang kami buat yaitu makanan rumahan, dan usaha ini akan berkembang seiring dari pemasaran yang akan kami lakukan. Rencana pemasaran, adapun rencana pemasaran yang telah kami susun dengan memperhatikan hal-hal mulai dari target konsumen, wilayah pemasaran, situasi persaingan, jumlah dan harga produk, serta perencanaan dan strategi pemasaran. Selanjutnya, hasil yang diharapkan terdiri dari rencana produksi dan rencana manajemen. Adapun rencana produksi yang akan kami buat yaitu berupa bahan baku, alat atau teknologi, proses produksi, dan kapasitas produksi. Sedangkan rencana manajemen, adapun rencana manajemen yang akan dibuat yaitu berupa bentuk usaha, struktur organisasi, dan jumlah tenaga kerja. Selanjutnya, rencana anggaran yang dibutuhkan, yaitu rencana keuangan. Adapun rencana keuangan yang telah dibuat yaitu berupa kebutuhan investasi dan modal kerja, proyeksi pendapatan, proyeksi biaya-biaya, rencana laba atau rugi. Dan dana berasal dari modal pribadi. Apabila terjadi lonjakan permintaan dari konsumen, maka akan dicoba untuk menambah modal melalui pinjaman dana, melalui lembaga keuangan, bukan bank, atau dari bank sekaligus. Selanjutnya, analisis SWOT, terdiri dari strength, kekuatan. Kekuatannya itu adalah membuka usaha makanan seperti nasi box untuk saat ini cukup menjanjikan, karena dewasa ini masyarakat yang cenderung konsumtif dan memperhatikan efisiensi waktu, tempat, dan tenaga, lebih memilih hal seperti yang ditangani oleh pihak tertentu yang kompeten. Sedangkan weakness, yaitu kelemahan dari usaha ini terdapat pada pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan, terkadang hanya berpatok pada waktu tertentu. Jadi kami harus handal melobi pihak yang menjadi target pasaran. Selanjutnya itu opportunis atau peluang. Peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Selain itu juga, kita dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tempat tinggal kita, karena kita dapat memperkerjakan orang di sekitar kita untuk membantu usaha yang sedang kita jalankan ini. Selanjutnya itu ada threat atau ancaman. Ancaman dari usaha ini adalah makanan ini akan cepat basi. Hal ini dapat disebabkan pada saat pemasaran, makanan tersebut sudah dimasukkan dalam kemasan karena proses pemasaran tidak dilakukan di tempat atau di pasar. Ancaman yang lain adalah akan banyak pihak lain yang meniru usaha ini. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Selanjutnya itu adalah penutup. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua kalangan
karena proposal ini merupakan tahap awal penulis dalam memulai usaha catering ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, penulis berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah penulis rencanakan ini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.